pemirsa untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 16 Februari 2024. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Anissa Redi. Tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kita awal informasi selengkapnya. Rencanakan pemungutan suara ulang pemilu 2024 di 2 TPS. Kedua TPS tersebut adalah TPS 21 Jalan Pabrik Tenun Medan dan TPS 5 Titik Kuning Medan Johor. KPU Kota Medan mendapati ada puluhan pemilih bermasalah di 2 TPS. Bahkan KPU Kota Medan akan rencanakan pemungutan suara ulang di 2 lokasi tersebut. Ketua KPU Kota Medan Muti Atikah mengatakan lokasi pertama adalah TPS 21 di Jalan Pabrik Tenun Medan Petisah. Diketahui ada 37 orang pemilih ber-KTP luar Kota Medan melakukan pemilihan pada jam 12 siang. Sementara petugas KPPS memasukkan data pemilih tersebut ke daftar DPK. Lokasi kedua yakni TPS 5 Titik Kuning Medan Johor yang terdapat 16 orang pemilih datang hanya membawa surat pemberitahuan saja atau undangan tanpa membawa KTP. Sehingga pemilih yang memiliki KTP aslinya saat datang ke TPS menemukan hak pilihnya telah digunakan oleh orang lain. Medan terpisah itu dikarenakan adanya 37 orang pemilih yang melakukan pemilih di jam 12 dengan menggunakan KTP di luar Kota Medan, masukkan sebagai kategori DPK. Padahal yang 37 orang ini KTP-nya bukan KTP sekitaran Kecamatan Medan Terpisah. TPS lagi di TPS 5 Kelurahan Titik Kuning Kecamatan Medan Johor terdapat 16 orang pemilih datang hanya menggunakan C pemberitahuan saja atau undangan saja tanpa ada KTP. Kota Medan menargetkan rekapitulasi tingkat kelurahan akan selesai pada 15 Februari 2024 dan akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan Kota Medan. Sementara Bawaslu Toba masih menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran pemilu. Meski hal ini merupakan pelanggaran kode etik dan tanpa mempengaruhi hasil dari perhitungan suara. Hal tersebut Ketua Bawaslu Toba Sahat Sibaradi ketika dikonfirmasi saat melakukan monitoring di Sekretariat Panwascam Balige Kabupaten Toba pada hari ini. Sahat menjelaskan bahwa Bawaslu Toba masih menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran pemilu kali ini, seperti halnya ketika pemilih memasuki area TPS, masih ada yang membawa smartphone menuju bilik suara dan masih ditemukannya kekurangan kertas suara di beberapa TPS. Sahat juga menguraikan terkait dengan adanya pemilih yang masih membawa smartphone ke area TPS tanpa adanya pengawasan atau larangan. Terjadi di Desa Patane 1, Kecamatan Porsea, dan begitu juga kertas suara yang kurang ditemukan di TPS khusus Rutan Kelas 2B Balige. Saat juga menegaskan meski hal ini merupakan pelanggaran kode etik dan tanpa mempengaruhi hasil perhitungan suara, namun pihak Bawaslu Toba telah melakukan klarifikasi atas kejadian tersebut dan akan memberikan sanksi jika benar sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Demikian juga dengan pelanggaran kekurangan kertas suara, hal tersebut akan menjadi catatan bagi Bawaslu Toba. Sejauh ini kita sudah melakukan beberapa klarifikasi di Kecamatan Porsea karena sesuai dengan laporan dari masyarakat bahwa kita sudah melakukan semacam klarifikasi dan ini akan kita lihat nanti kalau pelanggarannya ini tidak akan mempengaruhi hasil pemilu karena ini menyangkut kepada profesionalismenya daripada penyelenggara pemilu. Karena ini KPPS dan pengawas pemilu sudah selalu mengingatkan peserta pemilu, mengingatkan masyarakat supaya jangan membawa handphone ke dalam bilik. Tapi kebanyakan ini membawa handphone ke dalam TPS itu sendiri. Karena di dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2022 bahwa peserta pemilu dan masyarakat tidak boleh membawa handphone ke dalam bilik suara.
Pemirsa, sejak hari Rabu malam hingga pagi tadi, seluruh kotak suara yang berisi kertas suara yang telah selesai dihitung dari tingkat PPS di 14 desa, Kecamatan Sipoholon, Tapanuli Utara, telah kembali didistribusikan ke kantor kecamatan. Menurut Ketua Panitia Pemilih Kecamatan Sipoholon, Chandra Purba, hari ini seluruh kotak suara beserta dari 14 desa berisi surat suara yang telah selesai dicoblos serta berita acara rekapan hasil perhitungan suara dari 78 tingkat TPS tiba di kantor camat. Direncanakan pada besok hari selanjutnya kotak suara yang berisi suara serta berita acara perhitungan hasil pemungutan suara dari TPS kemudian akan dilakukan perhitungan manual secara terbuka, hadir saksi masing-masing calon presiden, parpol serta pemilu serta pengawas pemilu tingkat kecamatan. Selain itu, setelah selesai dilakukan hasil perhitungan dari tingkat kecamatan, kemudian akan dilakukan perhitungan di tingkat kabupaten dan provinsi secara berjenjang. Diharapkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, perhitungan secara manual oleh Panitia Pemilih Kecamatan pada hari Sabtu besok di kantor Camat Sipoholon dan perhitungan secara serentak di 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat terlaksana dengan aman dan tertib. 13 TPS dari 25 desa berikut 3 kelurahan di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dijadwalkan akan direkap petugas PPK pada tanggal 17 Februari 2024. Penundaan ini akibat kelelahan petugas KPPS. Diduga akibat kelelahan selama berlangsungnya proses penyelenggaraan pemilu 14 Februari kemarin, rekapitulasi surat suara dari 25 desa berikut 2 kelurahan di Kecamatan Pangururan dijadwalkan dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024. Hal ini disampaikan Ketua PPK Kecamatan Pangururan, Labetua Situmorang, di mana rekapitulasi surat suara dari 113 TPS dari 25 desa berikut 3 kelurahan di Kecamatan Pangururan akan dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024 karena kelelahan rekapitulasi ditunda 1 hari. Kecamatan Pangururan ada dia 25 desa, 3 kelurahan. Jumlah TPS-nya 113. Ya, nanti kalau sudah kotak suara masuk semua, kita akan mengadakan rekapitulasi. Tapi kita tunggulah 1 hari karena semua para petugas ini sangat kelelahan. Jadi kalau sudah ada 1 hari tenggang waktunya, mungkin sudah mulai fix dan akan dilaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Ini tanggal 15, 16, tanggal 17 lah dimulai. Sementara itu, pemirsa, berbagai kendala ditemukan di beberapa TPS yang ada di Kota Tebing Tinggi terkait proses rekapitulasi surat suara pada pemilu 2024. Seperti terlihat di TPS 2 Jalan Ikhlas, Kelurahan Tanjung Marula, Kota Tebing Tinggi, proses rekapitulasi suara masih berlangsung pada Kamis 15 Februari hingga pukul 14.30 WIB. Meski sudah melewati batas yang telah ditentukan, namun para petugas masih berupaya untuk menyelesaikan penghitungan surat suara tersebut. Bahkan pemandangan serupa juga terjadi atau ditemukan di beberapa TPS lainnya di Kota Tebing Tinggi. Ketua KPU Kota Tebing Tinggi Emil Sofyan membenarkan adanya sejumlah TPS yang belum menyelesaikan rekapitulasi suara hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu pada Kamis 15 Februari 2024 pada pukul 12.00 WIB. Menurutnya hal itu dikarenakan adanya selisih angka saat penghitungan sehingga harus dilakukan penghitungan ulang di TPS yang bersangkutan. Selain itu, proses pengembalian kotak suara dari TPS ke PPS juga berjalan lamban. Namun Emil memastikan seluruh kotak suara akan tiba di PPS pada malam ini. Kami mendapatkan informasi TPS yang masih melakukan penghitungan suara sampai hari ini itu ada beberapa kondisi di TPS yang sebelumnya mereka terjadi perselisihan angka. Jadi selisih angka itu dicari sampai tuntas sehingga terjadi keterlambatan penghitungan dan itu dibenarkan. Kalau dalam kondisi-kondisi tertentu seperti itu maka tidak harus sampai jam 12 penghitungan itu harus diselesaikan sampai selesai. Kalau yang sudah selesai semua maka kotak-kotak mulai diangsur ke PPS, dari PPS menuju kecamatan.
Tapi yang sampai jam 12 tadi masih ada yang melakukan aktivitas penghitungan itu yang mungkin agak sedikit mengalami keterlambatan. Tapi target kita hari ini sampai sore ini nanti atau paling lama malam nanti semua kotak suara sudah kita geser ke kecamatan. Pemirsa, pasca perhitungan suara pemilu 2024 di Sumatera Utara, kini masih memasuki rekapitulasi di masing-masing kecamatan yang diharapkan akan rampung pada 15 Maret 2024 di KPU Sumatera Utara. Rekapitulasi hasil perhitungan suara setelah pemungutan suara dilakukan di tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilu sudah dimulai di tingkat kecamatan yang dilakukan panitia pemilihan kecamatan. Perhitungan dan rekapitulasi suara merupakan salah satu proses penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu prosesnya perlu diawasi dengan ketat. Rekapitulasi dilakukan secara terbuka setelah PPK menerima kotak suara tersegel dari panitia pemungutan suara. Selain melaksanakan rapat rekapitulasi, petugas PPK juga menyusun jadwal rapat hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara dan perhitungan perolehan suara dengan membagi jumlah kelurahan dan desa. Rekapitulasi tersebut dapat dilakukan secara panel. Panel dibagi-bagi setiap kelurahan dan setiap panel dipimpin oleh Sekretariat PPK dan PPS. Setelah selesai rekapitulasi di tingkat kecamatan, nanti akan selanjutnya dilaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, yang itu dimulai tanggal 17 sampai tanggal 5 Maret yang akan datang. Jadi setelah selesai nanti juga rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, selanjutnya nanti akan dilaksanakan rekapitulasi di tingkat provinsi. Yang kebetulan sesuai dengan jadwal itu jatuh pada tanggal 19 Februari sampai tanggal 10 Maret yang akan datang. Jadi waktunya masih cukup panjang. Jadi pada saat ini konsentrasi kita adalah melakukan supervisi dan juga melakukan pengawasan dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan di semua kabupaten kota ya. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, harimau Sumatera di Medan Zoo kembali mati. Kali ini harimau bernama Bintang Sorik mati pada usia 13 tahun. Bobi sebut Medan Zoo gagal dalam breeding satwa langka ini. Video amatir merekam dokter hewan Medan Zoo sedang melakukan nekropsi terhadap jasad harimau Sumatera Bintang Sorik yang mati. Matinya Bintang Sorik menambah daftar kematian satwa langka di Medan Zoo serta mengurangi satwa harimau koleksi yang dimiliki Kebun Binatang Medan. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengakui kematian harimau Sumatera bertambah lagi. Bobi menyebut Medan Zoo gagal dalam melakukan kembang biak atau breeding terhadap harimau Sumatera ini. Tak hanya itu, faktor umur, pola makan, serta perawatan juga merupakan salah satu penyebab satwa langka ini mati. Kita lihat di situ berapa jumlah breeding harimau yang ada di Medan Zoo. Itu saya sampaikan di situ, Pak, kemarin saya sampaikan itu ya di media kemarin, saya bilang bukan saya bilang nggak boleh mati, memang pasti mati. Makhluk hidup pasti mati. Ini kebun binatang bukan untuk memperpanjang umur dan segala macam, bukan itu yang ingin saya sampaikan. Tapi bisa sama-sama kita lihat semua faktornya, umur, pola pakannya, pola perawatannya. Nah ini juga harus bisa dijadikan salah satu faktor-faktor kenapa penyebab dia mati. Bulan terakhir sudah ada 5 harimau Sumatera yang mati di Medan Zoo. Saat ini koleksi harimau di Medan Zoo hanya tersisa 8 harimau dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Nasib malang menimpa seorang remaja berusia 18 tahun berinisial B harus meregang nyawa setelah terlibat kecelakaan dan terlindas bus Trans Metro Daily di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Peristiwa kecelakaan maut ini pun terekam kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian.
Dalam rekaman kamera pengawas ini terlihat pengendara sepeda motor yang belakang diketahui merupakan seorang remaja berupaya mendahului bus Transmetro Daily yang melaju dengan kecepatan tinggi di sampingnya. Namun dirinya gagal melewati bus tersebut hingga sempat terjatuh dan terseret juga terlindas bus. Kasat Lantas Polrestabes Medan Kompol Andika Temantapurba mengatakan bus Transmetro Daily pengendara motor ini melaju dari arah yang sama. Namun pengendara motor gagal mendahului bus tersebut yang mengakibatkan dirinya jatuh dan sempat terseret hingga 10 meter karena bus dalam kecepatan yang tinggi. Korban yang masih berusia remaja ini pun akhirnya harus meregang nyawa akibat kecelakaan ini karena terdapat luka yang fatal di bagian dalam tubuhnya akibat terlindas bus. Kendaraan Transmetro Daily berjalan dari arah Masjid Raya menuju ke arah Simpang Indro Grosir. Kemudian pada saat berada di sekitar Hotel Antares terjadi kendaraan Transmetro Daily itu bertabrakan dan melindas pengendara sepeda motor Honda. Akibatnya korban mengalami apa? Kalau korban korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Polisi menghimbau kepada seluruh pengendara motor, mobil hingga bus agar selalu berhati-hati dan memperhatikan sekitar saat sedang berkendara demi keselamatan bersama. Diduga berkendara dengan kecepatan tinggi dalam kondisi mengantuk dan remblong, mobil dump truk bermuatan pasir menabrak 7 mobil di kawasan Jalan Cemara, Kota Medan, mengakibatkan 5 mobil pribadi ringsek, namun tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Video amatir ini merekam kondisi 7 mobil yang menjadi korban tabrakan beruntun yang terjadi di Jalan Cemara Medan Timur, Kota Medan. Tabrakan beruntun ini bermula dari dump truk bermuatan pasir yang melintas dari arah Jalan Yosudarso menuju Jalan Cemara dan hendak memasuki kawasan perumahan Cemara Asri. Diduga mengemudi dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi mengantuk. Truk ini pun langsung menabrak 7 mobil di depannya. Kasat Lantas Polrestabes Medan Kompol Andika Temantapurba mengatakan selain mengantuk, dump truk tersebut pun mengalami remblong. Supir truk dibawa ke rumah sakit terdekat karena pada saat kejadian kondisi supir dalam keadaan terjepit. Pada saat itu kendaraan dump truck memuat material datang dari arah Brayan menuju ke perumahan Cemara Asri. Di depan pajak ikan itu menabrak beruntun yang terlibat 6 kendaraan. Nah, tetapi meskipun banyak kendaraan yang terlibat, untuk korban jiwa tidak ada. Korban jiwa dalam peristiwa ini, kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Jalan Yosudarso menuju kawasan Jalan Cemara macet parah. Petugas baru berhasil melakukan evakuasi 6 mobil yang ditabrak dump truk ini selang beberapa jam setelah kejadian. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di wilayah Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 17 Februari 2024 berikut ini. Senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Sabtu 17 Februari 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi, Fakfak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandeling Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca masih diperkirakan hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi, Fakfak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 60
hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 15 Februari 2024, 2 titik di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pegunungan, pantai barat, dan lereng timur Sumatera Utara untuk waspada terjadinya potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat menyebabkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiran cuaca untuk hari Sabtu 17 Februari 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Bagaimana strategi peningkatan kualitas pendidikan di pedesaan? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi para peserta didik sekolah dasar di pedesaan, berbagai inovasi dilakukan satuan pendidikan, salah satunya dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Implementasi kurikulum Merdeka merupakan sebuah program yang mampu meningkatkan minat peserta didik untuk mengikuti berbagai pelajaran yang ada. Agar bisa menjadi sekolah penggerak, berbagai persyaratan harus dimiliki setiap sekolah, yakni melalui proses seleksi kepala sekolah dan mengikuti serangkaian kegiatan pendampingan yang difasilitasi oleh Kemendikbud. Sekolah penggerak akan mampu memberi dampak baik bagi ekosistem sekolah, guru, peserta didik, dan pendidikan secara khusus. Sebagai sekolah penggerak diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kualitas pembelajaran dan tercipta perubahan yang positif yang dapat dilihat dalam kurun waktu 3 tahun dengan prinsip percepatan serta digitalisasi sekolah yang akhirnya memperoleh tambahan anggaran dalam penyediaan kelengkapan yang mendukung pembelajaran melalui paradigma baru. Salah satu sekolah yang lolos menjadi sekolah penggerak untuk tingkat sekolah dasar di Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah SD Negeri 114343 Desa Sukarame, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kepala Sekolah SD Negeri 114343 Desa Sukarame, Hotmaida Sirait mengaku sangat bangga karena dipercaya oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah penggerak. Saat ini sejumlah guru tengah dibekali untuk merancang kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai implementasi kurikulum Merdeka di sekolah tersebut. Kepala Sekolah SD Negeri 114343 Hotmaida Sirait menjelaskan untuk meningkatkan pendidikan karakter bagi peserta didik, di sekolah diberlakukan kegiatan penanaman karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan mengurangi penggunaan sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, sebagai peningkatan spiritual bagi peserta didik di sekolah, juga menanamkan karakter toleransi, yakni terdapat musola yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan ibadah sholat, dan bagi peserta didik yang beragama Kristen, diberikan ruang untuk melaksanakan pendidikan agama dan melakukan ibadah. Inovasi di sekolah ini salah satunya yaitu sekolah ini merupakan sekolah penggerak satu-satunya di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk peningkatan karakter salah satunya adalah meningkatkan rasa keimanan bagi anak-anak, yaitu dengan salah satunya pembangunan musola di SD Negeri 114343 Sukarame. Bagi yang beragama Islam dapat melakukan ibadah ketika waktunya. Dan bagi yang beragama Kristen ada ruangan khusus untuk melakukan ibadah juga. Kabupaten Labuhan Batu Utara sangat mendukung program Kementerian Pendidikan dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar dan penguatan pendidikan karakter untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi para peserta didik. Saat ini Dinas Pendidikan Labura mengeluarkan sebuah aplikasi penjelajah yang berfungsi untuk mengarsipkan belangko ijazah bagi peserta didik yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara yang setiap saat dapat diakses Dinas, Satuan Pendidikan, dan masyarakat untuk melihat keabsahan ijazah yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dinas Pendidikan Labuhan Batu Utara berkomitmen untuk menerapkan kesatuan pendidikan yang ada di seluruh Labuhan Batu Utara, menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dan penekanan pendidikan karakter. Keluhan-keluhan masyarakat terutama tentang ijazah yang hilang, ijazahnya terbakar,
kami dari Dinas Pendidikan mempunyai terobosan untuk meluncurkan satu inovasi yang bernama penjelajah yang nanti bisa mengakses nomor seri ijazahnya pada laman yang sudah kami tentukan. Demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Labuhan Batu Utara, kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan serta komite sekolah akan terus ditingkatkan. Kemajuan Labuhan Batu Utara akan terlihat seiring kemajuan pendidikannya. Di sisi lain, pemirsa, program penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah salah satu sistem pendidikan yang dapat menciptakan sebuah lingkungan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar, bermain, dan juga berinteraksi dengan peserta didik yang reguler. Salah satu sekolah menengah atas yang sudah menerapkan program pendidikan inklusif di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dan hal inilah yang menegaskan hadirnya pendidikan inklusif di tengah masyarakat. Secara umum, pendidikan inklusif di Sumatera Utara masih memiliki sejumlah kendala. Namun berangkat dari undang-undang yang mengatur setiap sekolah wajib menerapkan pendidikan inklusif, membuat SMA Negeri 2 Lubuk Pakam Deli Serdang sudah melakukannya dalam beberapa tahun belakangan ini. Meski pada awalnya setiap guru memiliki tantangan dalam menerapkan pendidikan bagi para kaum disabilitas, khususnya tunarungu, namun berkat kerja keras dan kesabaran serta sistem belajar berbasis digital, penyelenggaraan pendidikan bagi siswa reguler dan berkebutuhan khusus dapat berjalan dengan baik. Kepala sekolah menyebutkan, meski guru dalam menyelenggarakan pendidikan wajib memahami seluruh latar belakang siswa yang ada, hal itu dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh guru. Berkat keuletan yang dimiliki seluruh penyelenggara pendidikan, setiap anak berkebutuhan khusus dapat menerima semua pelajaran, bahkan yang luar biasanya, peserta didik yang berkebutuhan khusus bisa menjadi juara kelas. Dan yang lebih membanggakan, setiap tahunnya terdapat siswa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Semenjak tahun 2011, SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini sudah ditunjuk oleh pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bahwa SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini menjadi sekolah inklusi satu-satunya di Sumatera Utara. Tantangan yang saya hadapi, khususnya stakeholder yang ada di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini, yaitu anak-anak yang berkebutuhan khusus ini harus kita samakan dengan siswa-siswi yang tidak berkebutuhan khusus. Itulah tantangan yang kami hadapi. Kemudian yang kami dapatkan hasilnya dengan kerja keras dan kemauan guru-guru di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini, ya siswa kita yang berkebutuhan khusus, walaupun agak sulit menghadapi di dalam proses akademiknya, namun karena keseriusan guru-guru dan kemauan anak-anak yang inklusi, ya salah satu siswa kita dari SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini bisa menerobos perguruan tinggi ternama di Sumatera Utara, masuk ke perguruan tinggi negeri di USU Fakultas Sejarah melalui jalur undangan. Para peserta didik yang berkebutuhan khusus mengaku sangat senang bisa belajar di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam dan berbaur dengan teman-teman yang tidak berkebutuhan khusus. Diakui para siswa yang berkebutuhan khusus mendapat perlakuan yang baik dari setiap teman-teman. Program pendidikan inklusif yang diterapkan di SMA Negeri 2 membuat setiap anak saling menghargai dan menerima adanya perbedaan dan kekurangan yang dimiliki setiap siswa. Selain itu, pendidikan inklusif juga menjadikan persaingan belajar semakin sehat dan setiap siswa berlomba untuk menjadi yang terbaik. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Anissa Redi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.